Halo Sobat Bushcraft Loop, kali ini saya ingin menguji flysheet array yang sudah saya tambahkan looping dengan menjahit webbing untuk membentuk looping tambahan pada flysheet array 3x3 ini. Flysheet array ini sudah saya miliki sekitar 3 tahun dan sayangnya flysheet ini hanya punya 8 looping. Meskipun begitu, flysheet ini sudah sangat battle-proven ya kawan-kawan. Ini adalah video-video lama saya ketika menggunakan flysheet array 3x3 ini di berbagai tempat. Jadi meskipun kena badai juga, itu flysheet ini aman ya kawan-kawan ya. Tidak gampang sobek, tidak gampang robek. Dan dulu juga sering saya gunakan untuk melakukan hammock camping. Oke, sambil saya menguji flysheet array yang sudah saya tambahkan looping ini, dan juga sekarang ini kondisinya pas ya, sangat mendukung karena kondisinya lagi hujan-hujanan. Maka saya akan membahas kelemahan dari flysheet array ini yang sudah saya gunakan sekitar 3 tahun yang lalu. Kita mulai dari kelemahan pertama yang menjadi alasan saya menambahkan looping tambahan pada flysheet ini. Jadi flysheet ini ketika kalian beli bawaan itu hanya punya 8 looping. Looping itu adalah bagian dari flysheet yang kita tanam pasak atau kita letakkan tali. Nah, itu yang namanya looping. Jadi kalau tidak dijahitkan looping tambahan seperti ini, maka flysheet ini hanya punya 8 looping. Kalau menurut standar saya, flysheet yang baik adalah flysheet yang punya 19 looping. Kemudian kelemahan yang kedua, ini loopingnya sudah sedikit, ukurannya mini-mini lagi. Jadinya kalau kalian mau masukin pasak kayu di loopingnya, harus dipapas-papas dulu kayunya agar jadi kurus, dan ini makan waktu kalau kita buru-buru mau setup camp. Kecuali kalau kalian bawa pasak dari rumah ya kawan-kawan. Dan untuk solusinya kalian bisa tambahkan looping tali paracord atau sejenisnya. Wah, ini bisa disambar geledek kita ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk kelemahan ketiga, pada bagian jahitannya itu tidak ada seam seal. Tapi selama ini meskipun flysheet ini tak ada seam seal-nya, saya belum pernah nemu fenomena rembes yang sampai netes-netes. Mungkin teman-teman lain ada yang punya pengalaman dengan flysheet ini. Untuk masalah rembes, mungkin kalian bisa utarakan di kolom komentar. Untuk kelemahan keempat, yaitu flysheet ini susah dilipat ya. Tapi memang rata-rata flysheet dengan ketahanan air tinggi itu pasti susah dilipat. Kenapa? Karena udara membandel di dalamnya itu susah dipaksa kempes melalui pori-pori kain. Jadi kalau dilipat itu harus kayak sejalur gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan udara dengan diurut searah. Setelah membahas kelemahan dari flysheet ini, kita lanjut ke kelebihan yang saya rasakan dari flysheet ini. Yang pertama itu bahannya tebal dan kokoh, serta jahitannya rapi dan kuat. Sudah berapa kali kena badai pinggir pantai, diset dalam bentuk awning ala-ala terpal kondangan, tidak ada robek atau cacat pada kainnya. Kemudian kalian lihat sisi bagian dalamnya itu kan berwarna putih. Hal ini sangat baik ya. Mungkin hal ini dianggap sepele, tapi kegunaannya sangat besar menurut saya. Yang pertama itu memantulkan panas. Jadi benda-benda yang berwarna putih cenderung memantulkan panas, sehingga panas dari api unggun, panas tubuh, dan lain-lain dipantulkan kembali ke tubuh kita, dan beda dengan warna-warna kayak hitam yang malah menyerap panas tersebut. Jadi bisa dipastikan kalau flysheet yang punya dalaman berwarna putih seperti ini itu lebih hangat dibandingkan dengan flysheet sejenis yang tidak menggunakan corak warna putih seperti ini pada lapisan dalamnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat senter yang saya gunakan jadi penerangan dalam tarp ini. Terasa terang kan? Terasa terang dan terasa sangat cerah, dimana cahayanya itu tersebar dengan merata di dalam tarp ini. Jadi warna putih selain pemantul panas, warna putih juga adalah pemantul cahaya yang baik. Dan itulah kenapa lampu-lampu modern itu diffusernya berwarna putih. Kemudian keunggulan lainnya, flysheet ini sangat-sangat anti air ya kawan-kawan ya. Karena selama ini saya belum mendapatkan fenomena rembes ketika pemakaian, padahal flysheet ini tanpa seam seal. Tapi seperti yang saya katakan, mungkin ada yang punya pengalaman lain dengan flysheet ini. Kalian bisa komen di bawah ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu kelemahan dan kelebihan dari flysheet array 3x3 ini.
Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk mengetes flysheet array yang sudah saya modifikasi bagian loopingnya hingga menjadi 19. Jadi loopingnya dari 8 saya tambah menjadi 19 total looping keseluruhan. Pengujian setelah memodifikasi sesuatu di luar dari standarnya itu penting. Karena kenapa? Jangan sampai ketika kalian membawa ke outdoor dan modifikasi yang kalian lakukan maupun benda-benda yang kalian buat itu gagal untuk melaksanakan tugas yang harusnya dapat dilakukan oleh benda tersebut. Sehingga saya sendiri pun selalu menguji benda-benda yang saya beli sebelum saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih ekstrim lagi. Jangan sampai jika tidak diuji dan benda itu dibawa ketika kita butuhkan malah mencelakakan diri kita sendiri. Sebenarnya tadinya kita hanya ingin melakukan pengetesan cepat, tapi karena hujan tidak kunjung berhenti, maka saya masih tertahan di sini. Untungnya tadi saya bawa selimut survival dan bisa saya jadikan alas agar tidak basah dari bawah tanah. Jadi ini tidak ada rembes ya kawan-kawan ya. Ini hanya bekas basah ketika saya menggelar flysheet ini di rumput di awal video tadi. Ini adalah salah satu bagian yang saya jahit. Jahitannya jelek ya kawan-kawan. Nah, di jahitan itu saya tambahkan sim seal dari Merapi Mountain. Jadi yang benang-benang hitam tadi itu sudah saya lapisi dengan sim seal dari Merapi Mountain. Dan untuk jahitan dari array sendiri tidak ada saya tambahkan sama sekali sim seal. Flysheet ini sendiri menurut saya sangat layak untuk dibeli. Apalagi jika pihak array membuat yang versi 19 looping. Flysheet ini sendiri memiliki harga sekitar 199.000. Kita anggap saja 200.000 ya kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita untuk hari ini. Karena hanya untuk kepentingan menguji apakah flysheet yang saya modifikasi ini rembes atau tidak, sehingga tadi kita memilih tempat secara serampangan saja. Dan bisa kalian lihat bagian bawahnya ini jadi banjir ya kawan-kawan. Untungnya saya membawa thermal blanket di dalam survival kit saya, sehingga kita masih bisa mereview dengan nyaman tanpa takut basah. Kira-kira seperti itu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jadi flysheet yang sudah saya tambahkan loopingnya ini sukses dan siap digunakan jika ingin melakukan kegiatan outdoor. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan.